Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar masih di tematik 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, sebelum belajar kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yuk. Perhatikan gambar seri berikut ini. Di dalam buku cerita ada gambar berseri. Gambar berseri dibuat secara rutin. Gambar nomor 1 menceritakan Liana makan jajan sembarangan. Gambar nomor 2 atau adegan nomor 2, saat di dalam kelas perut Liana terasa sakit sehingga meminta izin ke kamar mandi. Kemudian gambar yang ketiga atau adegan yang ketiga, guru meminta Liana diperiksa ke klinik sekolah. Kemudian gambar yang terakhir, Liana dirawat di rumah sakit karena menderita diare akibat suka jajan sembarangan. Nah, menurut teman-teman dari gambar berseri ini mendukung tidak dari cerita yang sudah Bunda jelaskan tadi? Gambarnya mendukung ya teman-teman. Nah, itulah contoh gambar seri yang menceritakan akibat makan sembarangan. Cerita bergambar itu apa ya teman-teman? Ada yang tahu tidak? Ya, betul sekali. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, salah satu contoh cerita bergambar yaitu adalah komik. Unsur-unsur dalam cerita bergambar yaitu adalah panel. Panel adalah kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Kedua, narasi. Narasi adalah berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Ketiga, parit. Parit adalah ruang antar panel. Keempat, balon kata adalah untuk meletakkan dialog atau narasi. Yang terakhir adalah ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Sekarang teman-teman perhatikan cerita gambar berikut ini ya. Nah, Bunda akan menjelaskan unsur-unsur yang kita bahas bersama-sama barusan ya teman-teman. Nah, ini adalah ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Nah, gambar-gambar yang ada di kotak ini adalah ilustrasinya. Nah, selanjutnya adalah parit. Parit yaitu jarak antara gambar. Nah, di sini ya jaraknya ya teman-teman bisa melihat sendiri, itu yang dinamakan dengan parit. Nah, kemudian balon kata. Nah, ini yang dinamakan dengan balon kata. Nah, ini balon kata, kalimat yang ada di dalam kolom tersebut. Nah, selanjutnya adalah narasi. Narasi yang ini, narasi menjelaskan situasi yang ada. Nah, atau penjelasan latar dan tempat. Yang terakhir adalah panel. Nah, satu kotak ini adalah satu panel. Jadi di dalam gambar ini terdapat 4 panel. Nah, itulah unsur dalam cerita bergambar teman-teman. Nah, di sini untuk membuat cerita bergambar ada beberapa tahapan yang harus dilakukan teman-teman. Tahapan yang pertama yaitu menentukan tema dari ilustrasi yang akan dibuat. Kedua, menentukan objek yang akan digambar. Contohnya siapa tokohnya, bagaimana suasananya, bagaimana corak gambarnya, serta media apa yang akan kita gunakan. Ketiga, membuat sketsa menggunakan pensil ya teman-teman. Keempat, tambahan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Kelima, tambahkan
balon kata jika diperlukan teman-teman. Dan yang terakhir, tebalkan sketsa dan warnai menggunakan alat mewarnai. Nah, itulah tahapan-tahapan membuat cerita bergambar teman-teman. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan ya? Baik teman-teman, jika sudah paham semua, kita lanjut ke tugas ya. Tugasnya yaitu membuat gambar cerita karangan Ananda sendiri sesuai dengan unsur-unsur yang sudah Bunda jelaskan ya. Selamat mengerjakan. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.